Serikat Usaha Muhammadiyah menghimpun pengusaha berkemajuan. Segala apa yang kita ciptakan dengan kuasa ilahi pasti terlaksanakan. Walau ombak samudra menggunung menerjang, pantang surut asa dan harapan. Harta sebagai bekal berjuang, mengemban misi pencerahan. Laku prihatin terbuka, tangan di atas tata nilai kita. Berjamaah, bersatu saling bantu demi kejayaan kita. Serikat Usaha Muhammadiyah menghimpun pengusaha berkemajuan. Segala apa yang kita ciptakan dengan kuasa ilahi pasti terlaksanakan. Walau ombak samudra menggunung menerjang, pantang surut asa dan harapan. Harta sebagai bekal berjuang, mengemban misi pencerahan. Laku prihatin terbuka, tangan di atas tata nilai kita. Berjamaah, bersatu saling bantu demi kejayaan kita. Demi kejayaan kita. Oke, cek suaranya aman. Saya teman-teman. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir. Kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah ada lebih dari 100 yang hadir. Ini saya lihat di layar ada juga Pak Haji Afrizal nih yang baru saja menunaikan ibadah haji. Semoga mabrur Kang Mas Afrizal dari Mekah sana. Dan tentu teman-teman semua yang hadir dari berbagai macam daerah di Indonesia. Malam hari ini kita ada topik yang sangat menarik, yakni tentang bagaimana kita bisa menjajaki peluang bisnis internasional dengan kita belajar langsung dari pengusaha Indonesia yang memang sudah berkantor selama beberapa tahun terakhir di Iwu, sebuah kota di Cina yang menjadi pusat perdagangan internasional.
Dan insya Allah Sumu memiliki program untuk bisnis trip ke Yiwu pada bulan Agustus, insya Allah yang akan dipimpin oleh Mas Brili yang juga hadir akan memberikan materi juga pada malam hari ini. Insya Allah nanti juga saya akan dampingi dan ini merupakan salah satu langkah awal bagaimana Serikat Usaha Muhammadiyah bisa memfasilitasi teman-teman untuk berjejaring dan membuka peluang bisnis internasional, bisa impor dari Cina atau bisa ekspor juga dari Cina. Nah, nanti kenapa kita pilih IWU sebagai destinasi awal kita? Nanti kita akan pelajari bersama pada malam hari ini, teman-teman semua. Nah, kalau di dalam bisnis kita mengenal apa yang namanya momentum, mengenal apa yang namanya peluang ya. Dan saat ini ombaknya ini ada di Cina gitu, sehingga kita sebagai pengusaha harus bisa membaca arah ombak seperti apa. Nah, ini ombaknya eh, ya jangan dilawan gitu, jangan dilawan gitu. Kita lihat Cina bagaimana, terus kemudian bagaimana kita bisa memanfaatkan sebaik mungkin peluang yang eh, bisa kita hadirkan gitu ketika kita bisa membuka jaringan di Cina, insya Allah. Oke, saya ingin ngecek dulu apakah Mas Aceng sudah hadir pada malam hari ini. Cek Mas Aceng, sudah bisa open mic? Oke, cek cek. Oh, Bentar. hadir. Hadir. Oke, siap. Nah, Hadir, ya. kendala di Cina ini masalah ini ya, masalah VPN. Karena Ya, Zoom ya betul. eh, ya Zoom diblokir, jadi ndak apa namanya ndak bisa leluasa. Insya Allah, alhamdulillah, semoga nanti koneksinya VPN-nya lancar dan stabil. Sip. Amin. Nah, teman-teman semua nanti ini karena perbedaan jam waktu juga dengan Cina, sehingga kita tidak bisa berlama-lama. Mungkin maksimal banget, mungkin 75 menit sudah sekaligus sama tanya jawab ya. Nanti Mas Aceng akan menyampaikan mungkin sekitar 20 menit tentang IWU, terus kemudian nanti Mas Brili tentang program bisnis trip yang insya Allah akan diselenggarakan pada bulan Agustus, mungkin sekitar 10-an menit. Lalu kita akan ada tanya jawab, terus nanti akan ada terus ditutup. Nah, bagi teman-teman yang sudah mendaftar program yang ke IWU pada bulan Agustus, nanti stay sebentar karena kita akan ada briefing sebentar ya. Dan bagi teman-teman yang berminat dan pengen ikut, nanti silahkan bisa simak Mas Brili. Oke, kita langsung aja apa namanya pada malam hari ini. eh Mas Aceng, hoan nghênh lại到这里 webinar. Mas Aceng, Kang Aceng. Udah bisa dimulai ya, Pak ya? Oke, sudah bisa, sudah bisa. Berarti Oke, saya harus buka buka video ya. oke saya bantu share screen kan? Iya, Pak. Soalnya di sini lagi ada kendala ini apa namanya? Oke, Jaringan. aman. Iya, ini siap. Apakah sudah terlihat teman-teman di screen presentasinya? Apakah sudah terlihat? Belum, Belum, Pak. Belum ya? Seng. Oke, Masih siap. masih Sebentar. munyir saja. Oke, masih munyir ya. Oke, berarti ini loading. Belum, belum kalau sudah terlihat, Oke. Sudah, sudah, sudah sudah. ya. Oke, Oke, sip. clear. Ya, oke, silakan Kang Aceng. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ini Muslim semua ya, Pak ya, partisipannya ya. Ya, Yes. ya, Oke. semua hampir semuanya. Hampir semuanya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Video saya udah muncul belum ya? Kok nggak kelihatan ya? Udah muncul belum, Pak? Ini apa Pak. namanya? Sudah. Sudah ya. Sudah. Slide-nya sudah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini
saya diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa dengan bapak-bapak, dengan ibu-ibu yang dari Indonesia. Kebetulan domisili saya sekarang lagi di Iwu, sudah 4 tahun berkantor di sini. Uh, Awalnya itu saya kuliah sama seperti Pak Gufron, yang akhirnya setelah lulus saya pengen belajar langsung dari Cina gimana Cina sekarang itu kan meliding apa namanya market ya di seluruh dunia. Jadi saya memutuskan untuk belajar bagaimana proses impor sama ekspor dari Indonesia dan dari Cina ke Indonesia seperti itu. Jadi saya memutuskan untuk belajar dulu di Cina, nggak pulang ke Indonesia setelah lulus kuliah. Seperti itu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Gufron. Walaupun kita itu sebenarnya belum pernah bertatap muka ya, ketemu langsung, tapi saya sudah dipercayai, diamanahi untuk mengisi sebuah webinar yang menurut saya ini partisipasinya udah 133 dan ini merupakan salah satu webinar yang mungkin saya pertama kali menjadi pembicara kayak gitu. Soalnya saya itu orangnya itu agak pemalu, Bu, Pak. Jadi kalau ngisi apapun agak agak sedikit nervous gitu kayak sekarang kayak gini. Nah, ini apa namanya, saya mau mengenalkan dulu Iwu itu sebenarnya kota kecil. Nah, ini kenapa Iwu memulai bisnis dengan 200 US dollar. Kalau misalkan dirupiahkan berarti itu kan sekitar 3.500.000-an ya, Pak Bu ya. Ya, 3.500.000-an. Nah, Ya, ini kurang lebihnya segitu. sebenarnya itu 1 juta, 2 juta pun banyak orang-orang yang pergi ke Iwu itu memulai bisnis dengan harga beli produk itu yang kecil-kecil itu 1 juta, 2 juta dibawa ke Indonesia dan dipasarkan langsung di Indonesia itu udah banyak. Cuman kalau menurut saya itu yang paling bagus ya sekitar 200 US dollar ini udah bisa bisnis dari Cina ke Indonesia. Udah semuanya itu ya include dengan shippingnya, dengan pajaknya dan lain sebagainya. Pak Gufran coba lanjut eh, apa namanya ke slide selanjutnya. Nah, ini saya mau memperkenalkan dulu Iwu itu awal mulanya itu kenapa kok bisa jadi pusat perdagangan internasional. Nah, ini salah satu historinya. Mungkin bisa diputar dulu videonya. 'Ada suaranya nggak, Pak? Kok Nggak ada, Pak. Iya, Belum belum ada, Pak. belum ada. Tidak ada suaranya. videonya sebenarnya udah saya terjemahkan ya. Aslinya itu memang suaranya itu dalam bahasa Mandarin. Cuman di sini udah saya perjelaskan, sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Iya, kita kayaknya ada problem di audionya, jadi bisa sambil dibaca tulisannya ini ya, teman-teman ya. 这里是义乌。改革开放以来，物 Ini biar nanti saya sambil 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 saya jelaskan juga dari setiap klip videonya biar agak jelas. Ini kota Iwu ya, Pak ya. Ini kota kecil sebenarnya kalau di Indonesia itu mungkin kayak Solo. Kayak Solo atau apa ya, dengan bandingkan dengan Jogja pun masih bagusan Jogja sebenarnya. Dalam artian masih besaran eh, apa namanya secara government ya itu Jogja itu masih di atas Iwu. Oh, ini nggak ada suaranya ya, Pak ya? Saya nggak kedengeran dari sini. 长北到以西欧台语。 Nah, 义 ini 乌发 awalnya itu sebenarnya dimulai dari awalnya ada trade market itu dengan dibukanya stand jalanan yang ada di Nien Sanli di salah satu distrik di Iwu. Akhirnya mungkin karena apa namanya pemerintah Cina melihat bahwa ada potensi dari kegiatan tersebut, maka dibuatlah apa namanya trade market yang berskala global. Nih.
Nah, ini sekarang udah menjadi IWU modern ya. Kalau dibandingkan dengan di Indonesia udah melampaui. Kalau saya itu memperbandingkan dengan Jogja yang awalnya itu IWU itu bandaranya pun masih tanah waktu itu. Dan sekarang udah sekelas apa namanya apa kota-kota eh, terdepan. Mungkin kalau dibandingkan dengan Jogja pun sekarang secara apa namanya pembangunan dan lain sebagainya itu masih bagusan IWU. Ini kota kecil kalau misalkan kita keliling pun ya mungkin pakai metro itu sejam pun itu udah ke ujung dari ujung ke ujung kayaknya. Agak macet ya Pak. Kalau mau cari mesin untuk persilakan nanti. Oh, untuk itu nanti ya Pak ya, yang untuk mesin-mesin dan lain sebagainya nanti saya paparkan di IWU itu ada apa aja nanti ada semua. Nanti saya tampilkan di这 Siap, 是一 slide. 座充满生机的城， siap. Ini 这里有一夜暴富的机遇，也有人海茫茫的浪漫。世界一 Ini 无欢迎你， 3 menit pengenalan IWU dari awal sampai sekarang. oke. Nah, ini salah satu apa namanya yang tadi itu exhibition hall, tempat pameran itu setiap bulan ada terus pameran di IWU. Oke, ya. Slide selanjutnya sudah muncul. Cek. Halo Pak. Ini Halo, ya. di sana masih video ya Pak? Oh iya, ini kayaknya loading. Loading ya? Heeh. Sambil nunggu Oke, apa sambil namanya videonya selesai. Oh iya, saya belum perkenalan ya Pak ya. Kayaknya saya belum ya, perkenalan ya. silakan perkenal. Ya, ini perkenalkan dulu ya Bapak Ibu ya. Ini nama saya itu Aceng Barudin. Saya lahir itu di Jambi, cuman orang tua aslinya itu dari Panjalu, Ciamis, Jawa Barat. Dulu itu pas zamannya Pak Harto ada apa tuh namanya program transmigrasi ya. Kebetulan orang tua saya ikut ke sana, akhirnya saya berdomisili di Jambi seperti itu. Tapi bahasa bahasa ibu saya masih bahasa Sunda. Terus saya lanjut Namanya juga apa Sunda. namanya SMA di Jawa Barat, lanjut S1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Akhirnya eh, cari pengalaman lanjut kuliah di China sampai bekerja sekarang di sini. Salam kenal semuanya. Salam Salam kenal kenal, Pak. terima kasih. Untuk slide-nya udah tampil kan? Ini Oke, videonya kalau di sana masih separuh Pak. oke, saya ini kalau saya udah selesai, sebentar. Selesai ya. Kalau di sini masih Eh, separuh. Makanya tadi saya oke, mungkin saya menjelaskan tadi pas bagian klipnya itu udah nggak sesuai itu. oke, Dan bentar. VPN saya itu yang berbayar loh Pak. Ini udah pakai Oh iya, pakai kita rekor punya premium saya. semua juga ini. Iya, Oke, VPN saya udah sebentar. berbayar ini yang cuman bisa satu device malah. Oke, ini udah slide-nya apa sudah muncul? Oh ini kayaknya udah kejauhan Pak. Yang kedua yang gambar dulu pemetaan pasar Eh, di IU. Soalnya tadi ada Bapak yang pengen tahu di IU yang itu ini ada ya, mesin ada enggak? Iya, betul betul. yang ini ya. Nah ya, ah, oh bukan Oke, yang sebelumnya Pak, sebelumnya sebelumnya. bentar. Sebelumnya, sebelumnya itu yang tadi Kang. Video, terus surga produk lengkap sama ini.
Yang zona-zona. Nah, yang ini ya Kalau betul yang betul betul betul. Yang tadi yang kedua Pak. Yang ketiga, slide ketiga. zona, Yang ini betul-betul surga produk lengkap di satu kota. ya. Dari Ya. situ. Ya, di IWU itu eh, berdasarkan data yang saya dapat dari pihak pemerintah lokal IWU, itu ada stand kan isinya di trade market itu sebenarnya itu mungkin kalau di Indonesia sama kayak di apa tuh namanya di Jakarta eh, Tanah Abang ya. Itu cuman stand di mana di dalamnya itu cuman sampel-sampel produk aja yang dipamerkan nantinya kalau misalkan ada pemesanan itu nggak bisa beli langsung di sana. Itu cuman sampel aja. Itu ada 75.000 stand aktif beroperasi dari hari Senin sampai hari Minggu. Minggu pun mereka buka. Jadi nggak ada hari liburnya mereka. Mungkin pekerjanya cuma shift-shiftan aja. Nah, itu kalau menurut data dari mereka itu ada 2 juta produk yang berbeda. Mungkin kalau Bapak sama Ibu itu lihat di rumah-rumah itu yang di dapur, yang di kantor, mungkin ada yang di apa tuh namanya? Di rumah lah bagian mana kayak itu yang produk kecil-kecil. Itu kebanyakan bisa dipastikan, bukan dipastikan ya. Kemungkinan itu barangnya dari ibu semua. Seperti itu. eh, Istilahnya kalau saya apa namanya biasanya kalau ada teman tanya itu yang di U itu apa pokoknya dari jarum sampai mobil listrik ada semua di sini kayak gitu. Saya bilangnya seperti itu. Jadi apa namanya keberagaman produknya itu banyak banget di sini. Bapak mau cari barang apapun, cuman datang ke satu tempat bisa temukan barang tersebut. Mungkin Bapak bisa cek itu yang di Shopee, yang di TikTok Shop dan lain sebagainya itu barang-barang itu kebanyakan dari Iwu. Kayak boneka kecil, mainan dan lain sebagainya itu dari Iwu. Ya, terus apa namanya efisiensi waktu. Kalau kebanyakan orang itu kan belanja itu apa namanya harus membandingkan ya Pak ya. Datang ke sini sedangkan Cina itu luasnya bukan main ya dengan Indonesia masih luasan China kayak gitu. Harus ke bagian selatan, ke bagian timur, ke bagian utara kayak gitu kan nggak ada waktu kita ya. Jadi pemerintah itu membuat inisiatif semua barang yang diproduksi di Cina, yang barang-barang kecil ya bukan kayak apa namanya Toronton yang kayak gitu, yang mobil gede-gede, tapi mobil listrik di sini banyak yang di Iwo. Nah itu semuanya dikumpulkan di salah satu. Sebenarnya pusat pembelanjaan dari Cina itu nggak cuma Iwo, ada beberapa kota lain. Cuman Iwu salah satu yang menjadi ikon di Cina kayak gitu. Jadi semuanya barangnya ditaruh di Iwu, yang mau belanja cuma datang ke satu kota, cari di satu tempat, nggak menghabiskan waktu ke sana kemari. Jadi waktunya efisien. Terus ekosistemnya lengkap. Integrasi di sini itu apa namanya? Kalau misalkan Bapak pernah ke Iwu, itu ada gedung kepabeanan di mana mereka itu dari pesawat, dari kantor apa namanya pengiriman pesawat, pengiriman laut, pengiriman kereta yang ini apa namanya yang tertuju langsung ke Eropa itu pakai kereta itu ada di IWU semua. Jadi mereka udah terintegritas. Pokoknya mau pengiriman, mau barang, semuanya mereka udah fasilitasi sama pemerintah Cina. Seperti itu. Ini biar saya petakan ya Pak ya. Nanti kalau misalkan ada yang berminat ke IWU, tahu pemetaannya itu pasar IWU itu seberapa besar kayak gitu. Coba Pak Gufron minta tolong. Nah ya. Nah ini pemetaannya Pak ya. Jadi pasar IWU itu ada 6 distrik, zona 1 sampai 6. Itu kalau misalkan kita jalan kaki dari zona 1 ke 6 itu sekitar 3,5 kilo Pak. 3,5 kilo, satu zona itu ada 4 lantai. Ada 4 lantai. Jadi kalau misalkan dulu itu pas saya kuliah, saya cerita dulu ya, ini kalau Bapak Ibu ke IWU itu biar enggak menghabiskan waktu percuma, itu ada triknya. Dulu itu pas saya kuliah, saya sempat dimintai oleh salah satu PT yang ada di Indonesia untuk menemani para importir
untuk belanja di Iwu. Cuman nanti posisi saya itu hanya sebagai translator pada saat itu ya Pak, ya. Cuman menerjemahkan, bantu apa namanya, nawarin harga dan lain sebagainya. Pokoknya sebagai apa namanya translator aja kayak gitu. Nah itu saya diminta apa namanya nemenin klien itu belanja di Iwu dan saya nggak diajarin gimana cari produk di Iwu. Jadi kita itu jalannya itu apa namanya, apa cari produk tuh dikeliling aja dari zona 1 sampai zona 6 dan itu capeknya luar biasa soalnya kalau misalkan mau semua semua area apa namanya eh, terlewati atau misalkan dicek satu-satu itu mungkin 1 minggu pun nggak cukup Pak. Soalnya memang banyak banget itu 3,5 kilo dan itu ada 4 lantai berarti tinggal dikalikan aja 3 kali 4 jadi berapa berapa kilo. Dan itu satu hari itu kita jalan itu nggak bakalan bisa bisa semua distrik. Mungkin satu hari cuma 1 zona atau 2 zona. Nah, tapi di sini karena saya sudah apa namanya sudah agak lama di China, jadi sebenarnya kita itu nggak perlu keliling-keliling semuanya dilihat-lihat. Cukup dengan ada pemetaan. Nanti saya akan buatkan produk pemetaan. Oh, di distrik 1 lantai 1 itu barangnya apa aja. Di distrik lantai 2 itu distrik zona 1 itu lantai 2 itu apa aja, lantai 3 apa aja, 4 apa aja. Terus sampai ke zona 6. Jadi nanti Bapak pengen cari barang apapun itu sudah ada listnya di sana, nggak perlu harus muter-muter cari sana sini. Nah, seperti itu. Nah, terus nantinya itu kalau misalkan Bapak bisa Mandarin ya, ini kalau bisa Mandarin itu sebenarnya ada salah satu aplikasi di mana Bapak itu bisa cari, oh ini itu lokasinya itu. Contohnya Bapak pengen cari mainan anak drone yang bisa terbang pakai kamera. Nantinya itu ada aplikasi yang di sana itu bisa dicek. Oh ini lokasinya ada di mana? Distrik 1 nih, di lantai berapa? Lantai 1. Di lantai 1 pun itu nanti ada gate-nya, Pak. Gate 1 sampai 20. Kalau misalkan kita nggak apa namanya nggak tahu posisinya, kita harus cari dulu tuh dari satu-satu gate. 1 gate, kedua gate, ketiga gate, dan lain sebagainya sampai 20. Dan itu capek banget Pak kalau jalan kaki. Nah, kalau misalkan di aplikasinya itu mereka bisa arahkan, oh di gate 2, nanti di gate 2 itu Bapak nyampe ke gate 2 atau Ibu nyampe ke gate 2 itu ada namanya street. Nanti streetnya tuh 1 sampai 15. Adanya itu di street berapa itu ada panduannya kalau di aplikasi. Nanti setelah misalkan ketemu di street 5 nih, nanti di street 5 udah nyampe street 5 nanti ada pelangnya lagi tuh apa namanya? Shop number, toko nomor berapa, misalkan toko nomor 103, nanti tinggal carilah di sana dan itu ketemunya cepat. Misalkan Bapak sehari pengen ngecek barang 10 barang itu bisa semua, nggak perlu harus muter-muter ke sana ke sini. Nanti kalau misalkan Bapak ikut ke Cina nanti saya ajarkan cara menggunakan aplikasinya, bagaimana menemukan supplier dengan aplikasi tersebut. Dengan 5 menit langsung ketemu ini lokasinya di mana, mappingnya itu udah ada semua. Nah ini untuk apa namanya, untuk kategori barangnya nanti kalau misalkan Bapak Ibu berminat boleh nanti di screenshot ininya ya, kategori barangnya, atau nanti bolehlah apa namanya PPT-nya saya kirimkan. Nanti biar nantinya di note dulu sebelum berangkat ke China, ke Iwu, oh saya pengen cari barang ini nih, adanya di distrik ini, di lantai segini. Nanti ketika di sini kita ajarkan aplikasi, training aplikasi itu udah tahu semua dan cepat untuk proses pencarian barangnya. Lanjut, Pak. Nah, ini terkait harga. Sebenarnya ini harga grosir untuk pembelian eceran ya. Sebenarnya kalau misalkan terkait harga itu nggak menjamin murah ya Pak ya. Jadi tergantung apa namanya situasi juga. Contohnya ini kan pasar trade ini bukan cuma buat orang luar aja ya Pak ya.
buat orang lokal pun mereka mereka welcome kayak gitu. Kebanyakan itu orang lokal, itu yang trading company, itu mereka juga beli barang dari trade market, nanti mereka jual lagi seperti itu. Dan setahu saya ya, kalau misalkan bapak sama ibu itu apa namanya, uh, misalkan contohnya nggak bisa Mandarin dan lain sebagainya, itu kayaknya udah nature ya Pak ya. Kita misalkan ada orang luar. Sepertinya terputus. Cek. Halo Kang Aceng. Tuh. Kalau suara saya masuk ya Pak ya, teman-teman? Masuk, masuk. Masuk, Masuk. Pak. Oke, berarti Kang Aceng. Biasa ini. Suaranya Ya, diblokir si Jinping. Sebentar, mungkin sedang nggak stabil. Oke, sambil nunggu Kang Aceng apa namanya balik. Teman-teman ini kalau di Cina itu international trade itu yang paling populer ada dua, yakni Yiwu sama Guangzhou, Guangzhou gitu. Bedanya kalau Guangzhou, kalau lokasinya Guangzhou itu ada di selatan, Yiwu ada di agak timur ya dekat Shanghai. Sama kalau terkait dengan MOQ pembelian, biasanya kalau Guangzhou itu pembeliannya skala besar gitu. Misalnya kontainer per kontainer gitu. Kalau Iwu bisa lebih lebih kecil seperti tadi yang Kang Aceng sampaikan, bisa 3 juta 4 juta udah bisa kulaan lah, bisa ngambil barang gitu. Kalau Guangzhou biasanya perlu lebih lebih banyak. Sehingga kalau masih eksperimen atau nyoba-nyoba lebih enak ke Iwu. Tapi kalau sudah repeat dan volumenya gede itu Guangzhou. Oke, Kang Aceng sudah balik ya? Oh, tadi terputus ya Pak ya? Terputus. Aman sekarang. Oh, Tadi saya sedikit menyampaikan bedanya Iwu sama Guangzhou. oh, Hmm. pasar pasar Guangzhou ya. Oh iya iya, betul betul betul. Ya, Di bagian oke, selatan kalau Guangzhou. betul. Hmm. Lanjut dulu, Kang. Harga Oke oke siap. grosir. Tadi saya Hmm. nyampe di harga grosir ya Pak ya. Iya, tentang Nah iya. Mandarin nggak bisa Mandarin, dapat Nah ya harga itu. mahal. Ya, makanya kebanyakan itu kalau kalau agen-agen sort searching di apa namanya di IWU itu kan kebanyakan orang Arab tuh ya. Orang Arab itu biasanya mereka pakai apa namanya punya translator orang China. Mereka yang negokan nantinya langsung di sana. Itu biasanya harganya memang kelihatan agak berbeda dari beberapa kasus kayak gitu. Uh, jadi kalau misalkan Bapak sama Ibu itu bisa Mandarin, itu lebih bagus ketika nego harga bakalan agak agak-agak lebih murah kayak gitu dibandingkan nantinya kalau pakai bahasa Inggris atau pakai translator kayak gitu. Kalau udah pakai translator itu udah itu harganya agak sedikit susah. Dan bagusnya ini kenapa di sini harga grosir untuk pembeli eceran itu lebih diminati karena dari pemerintah Cina sendiri itu sudah mendukung uh, apa namanya kegiatan berbisnis di IWU. Jadi setiap barang yang ada di IWU itu sudah free, VAT-nya itu udah nggak ada. Jadi kayak pajaknya itu sudah ditiadakan kalau yang beli dari pasar ya. Nah, makanya harganya itu bisa bersaing uh, dengan harga misalkan contohnya di pasar IWU itu ada beberapa trading yang nggak semua itu pabrik. Itu bisa bersaing dengan harga langsung pabrik yang jualan di domestik seperti itu Kak. Karena memang pajaknya itu sudah di-cut sama pemerintah. Barang siapa yang beli barang dari IWU udah nggak ada pajak VAT-nya seperti itu. Makanya harganya di sini bisa bersaing. Terus transparansi harga karena di IWU itu kan sudah tersenter ya. Uh, Misalkan Bapak beli apa tuh namanya, beli mainan anak drone yang ada kameranya, itu itu satu lantai itu sudah ratusan apa namanya ratusan stand itu jualan barang yang sama. Jadi nanti Bapak bisa bandingkan, oh
harga di toko ini segini, harga toko ini segini, bahannya itu bagusan mana, kualitasnya bagusan mana, itu mudah untuk membandingkan. Jadi harganya transparansi. Dan di sini apa Sorry Kang, mute suaranya. Oke, Ya, ya. scale up ya. Hmm. Nah, ini lanjut ke MOQ, Pak. Di MOQ ini ada poin yang apa namanya yang penting soalnya di beberapa. Nah, tidak ada minimum order quantity. Ah, sebenarnya kalau misalkan kita ke pasarnya langsung ya, Pak ya, itu ada beberapa zona itu beli satu pun boleh. Ah, jadi apa namanya tergantung nantinya itu jumlah quantity yang mau dibeli itu berapa, itu harganya akan berbeda. Contohnya Bapak beli satu ya mungkin lebih mahal 50% atau beli 5 lebih mahal 40% kayak gitu. Jadi jadi itu nggak harus harus beli kayak di pabrik itu kan beli satu atau beli 10 pun kayaknya nggak bisa kalau ke pabrik langsung. Nah ini untuk mengatasi isu seperti ini makanya pemerintah Cina itu buat namanya trade market. Kamu mau beli barang sedikit pun itu bisa beli di sini terus dijual lagi kayak gitu. Makanya uh, apa namanya kayak uh, importir importir yang kecil-kecil misalkan yang kirim cuma satu kardus dua kardus itu kan banyak tuh yang ke Indonesia tuh. Dulu saya pernah kerja juga di setelah lulus kuliah itu kan saya kerja di apa namanya ekspedisi China Indonesia ya tepatnya di Iwu. Pengiriman Iwu langsung ke Jakarta itu sudah door to door, udah semuanya itu banyak yang ngirim barang itu cuman kardus apa ya? Ya pokoknya kayak kardus apa tuh namanya Indomie kayak gitu loh Pak, yang kecil-kecil. Itu satu customer tuh banyak yang beli cuma satu kardus saja. Dikirim ke Indonesia, eh, langsung di Jakartanya mereka tinggal ambil kayak gitu. Jadi proses proses impor semuanya itu sudah diurus sama forwarder kayak gitu. Jadi MOQ ini bukan jadi masalah. Misalkan Bapak mau nyoba 6 barang atau 5 barang berbeda, pokoknya 3 juta, 4 juta itu udah bisa testing produk kayak gitu. Nanti dilihat, oh barang mana yang berkualitas atau barang mana yang pemasarannya bagus, nanti bisa dipilih, disortir sendiri nantinya. Nah, dan di sini resiko kayak pembayaran, oh masa itu takut kalau misalkan pembayarannya itu susah karena nggak bisa kalau bayar dari Indonesia agak ribet juga harus ngurus ini dan itu. Sebenarnya enggak, Pak. Jadi pembayaran itu kalau di IWI itu banyak pembayaran apa tuh namanya? Menggunakan pihak bank yang ada di Indonesia. Bapak bayar pakai mobile banking. Misalkan oh, saya beli barang cuma 5 juta itu pakai mobile banking aja bayar ke contohnya ke PM Morgan Bank. Itu udah ada yang terintegritas langsung ke perusahaan-perusahaan yang ada di IWU. Jadi di IWU itu sudah difasilitasi. Misalkan oh negara-negara ini yang biasanya cuman belinya itu sekali belanja 5 juta, 10 juta itu udah bisa menggunakan fasilitas banking seperti itu, Pak. Jadi banyak sekarang Bapak mau bayar impor dengan 2 juta, 3 juta pun udah bisa. Seperti itu. Nah, ini yang apa namanya? uh, yang sering dikhawatirkan, oh saya dapat visa ke Cina itu 1 bulan tuh 30 hari, saya pengen tinggalnya itu 2 minggu atau 20 hari, tapi saya khawatir apa namanya nggak ada tempat sholat, nggak ada makanan halal, apalagi tuh. Pokoknya pokoknya takut aja misalkan oh ke Cina itu terkenal dengan kurang ramah terhadap Muslim kayak gitu kan ya. Nah, eh, kalau di kota lain itu saya kurang tahu sih. Tapi beberapa kota yang pernah saya kunjungin sebenarnya cari makanan halal itu pasti ada aja. Walaupun ke desa, saya pernah ke beberapa desa cari makanan halal. Kalau misalkan apa namanya bisa Mandarin itu bisa diklik aja nantinya apa namanya halal dalam bahasa Mandarinnya. Nanti akan keluar beberapa restoran seperti Lanjulamian itu kan di mana-mana ada. Ya kan? Nah, ini lingkungan Muslim Iwu itu karena memang pemerintah itu desain
buat orang asing sebenarnya. Memang tujuan utama adanya Iwu itu sebenarnya buat orang asing. Jadi kalau dibandingkan dengan kota lain, di Iwu itu vibe Muslimnya itu lebih lebih kental gitu, lebih ketara kayak gitu. Bapak mau keluar sedikit pun makanan apa restoran halal itu tertulis Cinjen dalam artian itu halal. Itu maju aja 100 meter, udah ada pokoknya. Setiap 100 meter itu pasti ada. Itu Iwu. Nah, dan di sini itu ada salah satu masjid yang memang menjadi ikon China ya, salah satu masjid besar juga itu ada di Iwu. Kalau misalkan Jumatan itu bisa nyampe ke jalanan nanti. Nanti kalau misalkan Bapak ke sini pas hari Jumat nanti boleh ikutan Jumatan di Masjid Raya Iwu. Dan masjid kecilnya itu kota kecil itu ada sekitar 7. Tapi memang masjid di Cina itu kan berbeda dengan masjid yang ada di Indonesia ya. Di Indonesia itu tunggal-tunggal. Misalkan satu masjid bangunannya kelihatan satu. Kalau di Cina enggak, dia di gedung-gedung, Pak. Contohnya masjid satu itu di lantai 3 atau lantai 2 seperti itu. Jadi mereka bukan tunggal satu masjid kelihatan ada kubahnya. Kalau masjid rayanya ya itu tunggal satu ada kubahnya. Terus apa namanya makanan halal. Mau makanan Chinese, mau makanan Arab, Turki, Pakistan, India yang halal itu ada semua di Iwu. Karena memang komunitas apa namanya di Iwu itu kota yang memang kalau kita rasiokan ya Pak ya, penduduk lokal dengan foreigner itu hampir separohnya itu foreigner yang ada di Iwu. Jadi Bapak nanti kalau ke Iwu jangan kaget, oh nanti ada orang Rusia, ada orang Pakistan, India, orang Yaman, orang Saudi. Pokoknya kalau keluar itu pasti banyak foreigner yang berkeliaran. Karena memang populasi di Iwu itu kebanyakan diisi oleh mungkin hampir separuh ya, hampir separuh itu orang luar negeri yang memang mereka apa namanya berbisnis dari Iwu ke negara mereka masing-masing seperti itu. Makanya mereka itu buat restoran biar mereka itu nyaman di sini kan, makan yang nggak khawatir dan lain sebagainya. Nanti Bapak ke sini itu berbisnis enggak harus apa namanya function. Function itu apa ya? Nggak khawatir intinya itu apa namanya nggak khawatir ketinggalan sholatnya, nggak khawatir mikirin makanannya. Nah ini salah satu apa namanya Masjid Raya Iwu, bukan salah satu-satunya Masjid Raya Iwu yang tujuannya itu cuman apa bisa dibilang masjid atau musola ya, soalnya di gedung-gedung lantai berapa, lantai 2, lantai 3, lantai 4 kayak gitu. Ini kalau misalkan kita ke dalam itu besar Pak. Kalau misalkan areanya saya juga kurang tahu berapa luas ya. Cuman kalau tak lihat-lihat itu memang ukurannya sangat besar. Ini tempat kayak Idul Fitri, Idul Adha, Jumatan kita ke sini. Ini dari tempat saya, dari rumah saya itu sekitar 6 atau 7 kilo. Ya kalau pakai sepeda listrik atau pakai bis atau pakai taksi ya sekitar 20 menitan. Ini makanannya, ini ada tuh makanan, misalkan contoh makanan yang terkenal di Cina itu ini apa namanya? Hotpot ya. Hotpot kalau misalkan Bapak penasaran sama Ibu, oh hotpot itu gimana rasanya? Apa namanya? Langsung makanan itu langsung beli di Cina kayak gitu kan. Kalau di Indonesia juga, di Indonesia itu halal atau enggak kurang tahu juga saya, hotpot di Indonesia itu terlabel halal atau enggak. Soalnya kebanyakan hotpot itu sebenarnya kalau di Cina itu selain yang di Iwu atau di kota-kota lain itu jarang yang halal. Nah kalau di Iwu itu banyak hotpot yang halal. Nah, dan ini juga di Iwu itu ada pasar malam khusus makanan street food itu halal semua Pak. Memang dari suku Hui. Kalau di sini itu suku Hui yang mayoritas Muslim ya. Dan memang ini komunitas mereka di sini di Iwu. Mereka juga pandai di sini, mereka pandai bahasa Arab, soalnya apa namanya bisnis mereka itu kan ke Middle East ya, ke Timur Tengah. Jadi mungkin ada 0,5 kilo itu pasar malam
em, semuanya street food. Jadi kalau misalkan Bapak penasaran pengen nyobain apa dumpling, malatang, atau apa pokoknya makanan spesial Cina, itu bisa datang ke sini. Semuanya halal. Kayak sushi di sini juga kan ada tuh. Jenis sushi itu halal semua. Mungkin boleh Pak diputar videonya di situ ada apa? Saya Ini buatkan udah video. muter belum? Udah muter videonya? Bentar ya. Kok di sini belum ya? Ini semua macet lagi kayaknya nih. Ya, gambar saja, Pak. Foto saja. Oh, Oh, ini itu bentar. Oke. ada muter itu. Cuman agak macet. Iya, iya, iya. Hmm, Mohon maklum. Oke, lanjut slide berikutnya, Kang. boleh, boleh. Hmm. Oke, Slide berikutnya. berkat Amazon Shopify Brands. Ini belum belum pindah Pak, punya saya masih makanan. Masih makanan ya. Oke, ini Ya. slide slide berikutnya tentang pusat persaingan dan peluang global Amazon Seller Oh, Shopify ya Brands. saya. Bentar. Betul, betul, betul. Jadi saya tuh pernah ikutan apa namanya pembekalan ketika apa namanya orang luar itu tinggal di EU kan itu ada biasanya pemerintah itu ngadain kayak apa tuh namanya seminar kayak pameran dan lain sebagainya. Mereka itu pasti menjualnya itu dengan istilah semua kayak dropshipper Amazon dan lain sebagainya. Mereka itu memulai bisnis mereka itu awalnya ya dari EU ini. Jadi mereka membangun uh, apa namanya produk dan lain sebagainya kayak uh, brand-brand mereka itu uh, dimulainya itu awal mulanya dari ibu sini seperti itu. Jadi kalau kalau setelah saya simpulkan itu belanja dari ibu itu nggak perlu kayak impor itu kan sebenarnya kalau kita di Indonesia ya dengar impor barang itu kita harus punya ratusan juta seperti itu ya Pak ya. Ratusan juta kisah oh satu kontainer tuh apa namanya biaya pengiriman pajaknya pun udah ratusan juta kalau misalkan dengan barangnya ya mungkin 500 juta ke atas seperti itu kita dengarnya seperti itu kalau misalkan impor barang. Nah, tapi setelah saya mengalami lihat langsung proses apa namanya dari mulai pengiriman dan lain sebagainya dari mulai apa namanya uh, kepabeanannya dan lain sebagainya itu sebenarnya murah-murah aja kalau kita misalkan mau garap barang kecil-kecilan contohnya kayak cincin cincin yang di Indonesia itu kayaknya saya lihat itu sampai 20.000 30.000 ya kalau di sini harganya itu ya mungkin di bawah 10.000 seperti itu dan pengiriman pun ya satu cincin berapa paling udah dengan pajak itu 1.000 misalkan contoh itu hitungan kasarnya aja ya Pak ya. Nah, dan di Indonesia itu ya bisa dijual apa namanya beberapa kali lipat seperti itu. Itu mungkin dulu itu masih banyak marginnya ya. Cuman sekarang itu karena kompetitornya itu terlalu uh, intens, yang datang ke IWU pun dari Indonesia sebenarnya agak lumayan banyak kalau saya lihat itu apa namanya, hmm, mereka datang ke sini tuh ya mungkin hampir setiap 2 bulan itu ada orang Indonesia rombongan datang ke IWU seperti itu. Importir yang jualan di Shopee yang kayak gitu, nah, itu sering banget mereka datang ke IWU. Jadi nanti kalau misalkan Bapak sama Ibu memang ada minat untuk apa namanya garap usaha dari China ke Indonesia ya nantinya disurvei dulu pasar di sana itu kira-kira yang bagus itu jualan produk apa, listnya yang sudah saya kirimkan itu yang di PPT itu barangnya ada apa aja yang ada di IWU seperti itu. Nanti bisa di apa namanya disurvei dulu biar nantinya hasilnya itu bisa sesuai dengan ekspektasi. Jadi itu mulai dari 200 US dollar udah bisa impor barang dari Cina ke Indonesia. Seperti itu. Seperti Oke, itu Pak Guf. siap. Terima kasih, Kang. Kita tanya jawab ya. Ya,
nanti Mas Brili kayaknya kita tanya jawab dulu karena ternyata banyak banget pertanyaannya. Nah, nanti terus kemudian nanti sesi selanjutnya Mas Brili menyampaikan tentang agenda kita bulan Agustus. Ini di chat udah banyak. Nanti teman-teman kalau mau ngomong langsung bisa angkat tangan ya. Tapi saya bacakan dulu yang ada di chat. Kang Aceng, kalau mau cari mesin-mesin untuk produksi, apakah ada di IWU? Untuk mesin-mesin itu ada satu area, tapi di sana itu sebenarnya nggak semua mesin itu ada, Pak. Jadi cuman beberapa mesin yang bisa dicari di kota Iwu. Contohnya kayak apa tuh namanya buat buat oil. Nah itu mesin-mesin yang kayak gitu itu ada di sini. Misalkan kacang, terus apa itu kalau misalkan di apa tuh namanya digiling itu bisa jadi oil kayak gitu. Itu ada, itu banyak di sini mesin-mesin. Oke, Contohnya siap. mesin-mesin kecil ini yang dimaksud mesin-mesin di sini tuh kayak mesin-mesin apa ya? Kalau kayak buat Eh, apa namanya pabrik besar-besar di sini nggak ada. Kalau di carinya di Ibu nggak ada. oke. Kalau pabrik-pabrik apa mesin-mesin besar kayak aktif karbon, terus kayak apa tuh namanya kayak buat charcoal yang gede-gede itu di Ibu nggak ada. Oke, nanti dari dari Mas siapa itu ya? Mas Wawan bisa di chat ya mesin yang dimaksud apa. Lanjut untuk kalau untuk HVACR ada ndak ya Pak ya? Ini Apa mungkin Pak? terlalu ini ya. SCR? HVACR. Nah, ini terlalu teknis banget. Mungkin bisa disampaikan ya, apa yang dimaksud. Selanjutnya dulu untuk spare part alat berat ada juga di sana Pak. Ada spare part. Spare part itu adanya di distrik 5 Pak, lantai 4 itu spare part semua. Dari mulai motor, mobil semuanya ada di sana, di distrik Oke, 5. termasuk alat berat, spare part alat berat ada di sana. Ya. Spare part alat berat seperti penggalian itu ya Pak ya, mesin penggalian itu ada di sana. Nah, Oke, oke, siap. Lanjut untuk alat teknik dan pertanian ada juga. pertanian alat seperti apa ya Pak ya? Kalau misalkan alat-alat bukan mesin, ini terlalu general sebenarnya barangnya. Iya betul. Kalau Ini pertanian itu teman-teman kalau banyak tanya lebih jenis spesifik ya, pertanian itu jadi kayak biar kayak jawabnya enak gitu. Hmm, pertanian itu drone pun oke, bisa tuh. Drone drone ini ya bisa Dengan masuk ke pertanian. pertanian. Jadi mau nggak bisa lebih spesifikkan. Eh, oke, persyaratan dan prosedur apa saja yang harus dipenuhi untuk mendatangkan atau impor barang dari Cina? Hmm. Kalau Mungkin khususnya ini EU ya, untuk nanti jangan uh, sampaikan ke. Hmm, monggo. hmm. Kalau dari IWU sendiri sebenarnya Pak bisa bayar seperti yang sudah saya sampaikan tadi, rupiah itu mereka banyak perusahaan-perusahaan yang sudah pakai pihak, kita bilangnya pihak ketiga ya Pak ya, yang bekerja sama, contohnya PM Morgan, Bank PM Morgan yang ada di Jakarta, itu udah banyak itu bekerja JP sama Morgan ya? dengan JP Morgan JP maksudnya. Morgan. Ya, JP Hmm, Morgan yang ada di Jakarta itu banyak yang sudah bekerja sama dengan bank-bank yang ada di Cina. Jadi Bapak nanti apa namanya cari supplier itu kayaknya kebanyakan IWU itu suppliernya itu udah punya apa namanya aplikasi penerimaan pembayaran dari pihak ketiga seperti itu, Pak. Jadi Bapak nanti bayar rupiah itu udah bisa langsung mereka terima dalam mungkin cuma 10 menit, 5 menit itu udah mereka udah masuk ke akun bank mereka seperti itu. Nanti mereka sendiri yang oke, withdraw dari rupiah ke RMB. Itu udah di EU itu udah banyak yang seperti itu. Mau bayar dolar pun bisa, oke, bayar rupiah bisa, bayar RMB pun bisa. Semuanya udah kayak gitu. oke. Dan Terkait biasanya pengiriman itu nanti, ya terkait pengiriman biasanya dibantu sama sellernya atau kita yang harus kontak pihak ketiga langsung sendiri itu. kalau sellernya itu kebanyakan itu nggak mau ngurusin pengiriman ya. Jadi kita sendiri yang nantinya cari-cari cara pengiriman ke Indonesia itu
lewat forwarder apa, lokasinya di mana, itu banyak kok yang ada di Guangzhou, di Iwu pun banyak. Jadi nanti langsung dikirim ke Jakarta atau kemana itu bisa. Misalkan Bapak lokasinya di Yogyakarta atau di Surabaya, nanti itu bisa forwarder itu apa namanya bantu pengiriman ke lokasi Bapak yang langsung ke depan rumah kayak gitu. Oke, intinya Udah kok. sampai door to door ya, cukup berurusan sama satu pihak ketiga aja. Iya betul betul. Oke. Eh, untuk pembayaran udah bisa kris belum ya Kang ya? Karena kan Bank Indonesia 2 bulan lalu kayaknya sudah Iya. mengesahkan tuh bisa masuk di Cina. Ini di IWU udah bisa mulai dipakai belum ya kris? Kalau itu sebenarnya kan buat pembayaran yang di Alibaba kayaknya udah bisa dipakai apa ya? Saya cek itu yang di Alibaba udah bisa dipakai. Kalau yang di Hmm. Iwu, saya belum cek ke supplier-supplier, mereka udah bisa. Tapi kalau misalkan mereka terintegritasnya dengan WeChat sama Alipay, otomatis itu harusnya bisa, Pak. Setahu saya itu kan mereka Itu udah kayaknya perlu di. integritas Hmm. dengan Alipay sama WeChat ya. Betul. Jadi QR code-nya sama kayak WeChat, Alipay, tinggal di scan di Mandiri, BCA, kris masing-masing tuh. Nanti bisa dicek itu Kang. Ya itu. Di IWU udah bisa Kalau mulai misalkan, dipakai belum tuh? nah, harusnya sih kalau misalkan udah resmi dengan pihak WeChat sama Alipay harusnya bisa. Harusnya. Saya Nah, juga ini belum pernah lebih seru lagi coba tuh. kalau yang Gak pakai harus buka QRIS. akun JP Morgan maksudnya. Bisa pakai Nah, bank-bank yang existing. ya, ya, ya. Oke, ada pertanyaan lagi untuk beli satu kardus apa nggak mahal di pajak ini, Kang? Eh, jadi kalau kalau saya kirim barang itu contohnya ya satu kardus itu kan misalkan lewat pesawat itu misalkan kita hitungannya kilogram. Kalau lewat laut itu kita hitungannya CBM volume. Itu mereka misalkan saya kontak bagian pelayaran atau misalkan bagian shipping. Itu mereka udah kasih saya harga itu udah beserta pajaknya. Dan itu kalau saya hitung-hitung ya dibilang mahal ya enggak juga. Misalkan satu kardus itu sebenarnya kalau pajak itu kan nggak melihat barang banyak atau barang sedikit kayak gitu. Nah, jadi Termasuk pajak itu pajak impor di Indonesia, kepabean udah nah, termasuk itu. betul. Udah semua. Kalau barang-barang kecil ya, tapi kalau misalkan contoh beli satu kontainer, misalkan apa namanya, ya itu nanti dilihat dulu misalkan HS code-nya berapa, kena PPN-nya berapa, PPh-nya berapa, atau misalkan dari Cina bisa pabriknya bisa buatkan form E atau enggak. Kalau misalkan buat berarti kan kita pajak impornya itu nol. Kalau misalkan nggak buat ya kita nanti bayar pajak 5% seperti itu. Jadi kalau misalkan beli satu kontainer ya nanti kita pakainya bukan pakai jalur yang door to door, tapi pakai jalur resmi. Misalkan apa namanya kita beli barangnya itu nanti dikirimnya ke pelabuhan yang ada di Surabaya. Nanti berarti uh, dari Surabaya itu kita handling sendiri seperti itu bayar pajak langsung ke pabeanan kita bayar sendiri dan lain sebagainya itu uh, kita yang handling sendiri. Tapi untuk beli satu kardus karena ya masa kita cuma beli 1 juta 2 juta harus prosesnya harus serumit itu kan. Jadi untuk beli satu kardus itu nggak ada yang kayak gini Pak. Jadi kita nggak mikirin oh nantinya dokumen apa yang harus disiapkan, bayar PPh, PPN-nya itu berapa itu kita nggak perlu mikirin ini. Kecuali Bapak pengen belinya ya satu kontainer kayak gitu. Ya, itu kalau kalau satu kontainer ya nanti kita jalurnya jalur resmi. Kalau yang kardus itu bukan berarti nggak jalur resmi ya Pak ya. Itu jalurnya legal juga sama. Itu disetujui sama pemerintah Indonesia juga. Cuma nanti ada yang handling, jadi mereka udah terintegritas cara proses impornya udah PPh, PPN-nya udah termasuk di sana semua. Jadi nanti Bapak nggak ngurusin apa-apa, cuma beli barang, diserahkan ke orang yang ada di Cina, nanti di pengiriman ke Indonesia, nyampe barangnya ke rumah Bapak seperti itu. Nggak perlu ngurusin apa-apa lagi. Kalau Ya, misalkan ada Bapak terima Ibu kasih. yang, oh Pak, saya pengen beli barangnya itu banyak tuh kontaineran, nanti apa namanya itunya gimana ya? Nantinya
apa namanya prosesnya proses satu kontainer kayak gitu. Kalau misalkan perlu bantuan ya nanti bisa tanya-tanya konsultasi. Saya juga sering kalau kontaineran itu saya kirim ke Surabaya, nanti Surabaya langsung ke Kalimantan atau ke Sulawesi. Seperti itu. Hmm. Sip, mantap itu. Itu kalau udah kontainer emang secara administrasi lebih Lebih. rumit. Ya. Ya, cuma biasanya di pas awal kalau udah terbiasa ya tinggal ngulang-ngulang aja dokumennya. Hmm. Selanjutnya ada usulan dari Kang Mas Jalu ya dari Jogja Holiday untuk baiknya Sumu buat konsorsium kita tampung. Tapi yang jelas kita memang pengen membuka koridor Indonesia Cina ya. Sehingga nanti bisa dimanfaatkan oleh teman-teman Sumu. Dan ini salah satu kegiatan program pertamanya yakni bisnis trip ke IWU insya Allah pada bulan Agustus. Selanjutnya ada pertanyaan. Produk Izin apa yang paling murah dan bagus jika import dari Cina untuk kebutuhan Quran custom atau souvenir Islami? Produk apa Quran yang ya. paling murah jika import? Quran custom. Kalau Nah, ini Quran mungkin itu kalau terkait mushaf kayaknya kan memang ada standar standar ya, pembuatan ya Pak ya. Jadi ya kayaknya bukan mungkin kalau mushafnya, kayaknya kayak mungkin audio-audionya gitu Kang mungkin atau mainannya gitu yang ada suara Qurannya gitu di custom. oh gitu. Yang kayak Eh, ini loh. Apa ya produk-produknya Alkolam ya? oh yang ini ya yang apa tuh namanya? Yang kayak iPod. Kufas gitu. Hmm. Oh iya iya betul betul betul. Ya yang belajar bahasa Inggris juga yang kayak gitu kan ya. Nah, ya Nah, itu basisnya apa namanya mainan edukatif, cuma di custom rekamannya, kontennya kalau gitu-gitu. kalau yang Quran saya belum pernah lihat yang ada di IU ya, tapi untuk yang edukatif, yang lainnya kayak belajar bahasa Inggris, kayak belajar A B C D yang kayak gitu alfabet itu banyak di IU. Tapi yang khusus untuk Quran sendiri, saya nanti coba cek lagi kira-kira ada atau enggak. Nah, terus Mm-mm. untuk Ya, aksesoris ya, kalau aksesoris itu memang kebanyakan jangankan apa namanya, jangankan aksesoris keislaman kayak contohnya sajadah, kain ihram, tasbih itu ya dari Cina semua. Eh, tahun 2022 itu saya ada tuh Pak siapa saya lupa dari Surabaya itu memang dari travel agent umroh dan haji. Itu pesen masukin barang ke forwarder ke PT tempat saya kerja itu pas tahun 2022 itu kain ihram sejadah itu ya dari Cina semuanya. Seperti itu. Jadi kayak di IWU itu tasbih, sejadah itu banyak itu dikirim-kirim ke luar iya, negeri. betul. Nah, Teman-teman kalau umroh atau haji terus beli oleh-oleh dari Mekah Madinah, itu mayoritas barang-barang Cina itu. itu mayoritas dari Cina udah Heeh, bisa dipastikan yang itu. barang-barang di Mekah Madinah itu. Oke, jadi Kebetulan yang eh, tasbih itu nanti kalau misalkan main ke IWU itu ada salah satu pabrik yang mereka itu jualan tasbih itu teman saya. Nanti kalau misalkan berminat nanti saya bisa kenalkan. Itu iya, dia jualan tasbih dia. iya. Sini orang-orang Cina juga pakai tasbih sehari-hari. Lebih banyak orang bertasbih di Cina daripada di Indonesia. Cuma mereka bukan pikir subhanallah alhamdulillah, tapi tasbihnya sama. Oke, lanjut Kang. Bagaimana cara memastikan kualitas barang dari Cina tetap bagus sebelum dikirim ke Indonesia? Apakah bisa sampel dulu? Bisa, bisa. Kalau di IWU sendiri itu memang eh, seperti yang sudah saya sampaikan, jadi barang-barang di IWU itu semuanya sampel kebanyakan. Walaupun bisa dibeli sebenarnya, misalkan satu, dua, itu bisa dibeli sebenarnya ada beberapa. Tapi eh, fungsinya mereka taruh barang di sana itu sebenarnya buat sampel. Jadi contohnya Bapak datang ke IWU mau memastikan, oh kualitas barangnya itu bagus atau enggak, bisa dicek sampelnya itu bagus atau enggak. Kalau Bapak suka, oh saya pesen sampel ini.
saya pengen buat 100 pieces, 200 pieces berdasarkan sampel ini. Contohnya mereka nanti buat kualitas sampel itu ada grade A, grade sampai grade mungkin F ya. Nanti Bapak tinggal pilih yang mau grade yang mana. Itu ada semua di apa namanya stand mereka. Nanti Bapak tinggal pilih, oh saya pengen yang sampel yang kualitas grade B misalkan. Nanti mereka buat sesuai dengan permintaan Bapak seperti itu. Uh, mungkin mungkin maksudnya Bapak tuh khawatir kalau misalkan barang yang dibuat banyak itu nggak sesuai gitu ya. Mm-mm. Iya, Gimana cara ya itu memastikannya kaitannya sebelum sama pengiriman kayak gitu ya. ya quality control kan. Memang harus Ya ada nantinya mungkin orang independen yang bantu bagusnya ngecek. ada orang yang ada di Cina yang ngecek seperti itu. Sebelum pembayaran, kita kan biasanya ada deposito. Kalau barang udah selesai mau dikirim kita bayar sisanya. Nah, kalau misalkan Bapak pengen memastikan barang yang Bapak pesen dalam jumlah banyak itu sesuai, uh, ya nantinya bisa cari orang yang ada di Cina, mungkin mahasiswa atau siapa, atau orang yang ada di daerah Iwu sekitar. Misalkan Bapak punya punya ponakan yang kuliah di Hangzhou, bisa disuruh datang dulu tuh ke Iwu ngecek barang. Oh, barangnya nantinya beli 10 dus dicek satu-satu, setiap dus oh ini udah bagus, udah nggak ada masalah, nanti baru proses pembayaran apa namanya sisanya bisa diproses. Nanti bisa ditunggu apa namanya pengirimannya ke gudang forwarder yang dituju seperti itu. Tapi kebanyakan kalau misalkan mereka kalau di IU itu karena memang reputasinya baik ya Pak ya, jarang, saya kurang tahu ya, saya belum pernah ngalamin mereka itu kita beli barang A dikasih barang B, itu saya belum pernah ngalamin kalau saya sendiri. Tapi memang ada kasus-kasus apa namanya yang yang nggak sesuai juga. Tapi kalau saya sendiri nggak. Soalnya Ya, pemerintah sendiri pun menekankan kepada seller-seller bahwa IU itu jadi ikon negara China, kalau bisa reputasinya harus bagus seperti itu. iya betul. Ya, oke, lanjut. Ternyata banyak banget ini Kang. Bakal kejawab semua nggak ya? Nanti kalau misalnya ada yang nggak kejawab, kita rekap ya teman-teman ya untuk nanti dijawab Nah, di chat. boleh. Eh, karena waktunya terbatas, coba. Kalau botol-botol packaging apa eh, ada ya? Ya ada ya Kang ya. Ada, Mm, ada di distrik 2 ada. Oke. Spare part HP seperti Ada, LCD HP ada. Oke. ada di Spare ada part di distrik 1 lantai 2. oke cocok. Spare part AC kulkas gitu. Kalau kulkas yang kecil-kecil itu ada di distrik 2 lantai 2, tapi kalau yang gede-gede saya belum pernah lihat tuh yang gede banget ya, yang lantai yang apa tuh namanya? Pokoknya lebih tinggi dari saya itu nggak ada. Tapi kalau yang di bawah tingginya dari saya itu ada. Ya Oke. mungkin kalau Spare part mereka AC. kalau mereka pabrik ya mungkin masih bisa. AC ya, Oke. Spare part AC. spare partnya Pak atau AC-nya? Spare part ini tanya. Kalau spare part saya kurang tahu, tapi kalau AC-nya ada. Hmm. Iya iya. Heeh. Sini barang-barang murah jadi nggak perlu direparasi Kang. Mending beli baru di Cina. Oke, lebih lebih mahal bayar tukangnya untuk reparasi daripada Iya, AC baru. pengirimannya juga belum. Mm. Oke, eh, Marketplace Alibaba dan apa namanya 1688 apakah terafiliasi langsung dengan seller ibu? Eh, kal- Kalau Ibu sendiri itu sebenarnya ada aplikasinya sendiri, Pak. Hmm, oke. Halo Kang, cek. Ada aplikasinya sendiri. Jadi mereka dengan Alibaba terpisah. Kayak gitu. Halo, halo, halo. Cek, cek. Kedengeran, Pak? Oke, tadi Halo? keputus Kang. Tadi ada aplikasi sendiri. Cuma mereka tetap bisa Ada jualan juga aplikasi. kan di Alibaba Ya, maupun betul. platform yang lain. Iya, ya seperti Iya. seperti di Idola, mereka jualannya multi platform gitu. Hmm, Mm-mm. hmm, hmm, hmm. Mesin pengolah sampah organik ada di Iwu nggak, Kang?
Kalau yang mesin pengolah mesin-mesin sampah. besar, mesin-mesin besar Hmm. kalau di Iwu nggak ada. Ya, itu kayaknya ke Guangzhou Langsung sana. pabrik itu biasanya. Ya, dan banyak manufacturing ada di Guangdong. Betul betul. Oke, survei. Survei produk apa harus datang ke sana? Apa tidak ada aplikasi atau link yang bisa diakses tanpa harus datang ke IWU? eh maksud maksudnya itu inspeksi barang ya Pak ya? Atau Ya, cuman inspeksi. ngecek Tadi barang aja? jawabannya, heeh, heeh. Intinya biar Kalau memastikan trusted lah. bagusnya sih datang langsung. Iya, betul. Terutama pas awal ya, Kang ya. Ya pas Eh, awal, pas awal. mm. Eh, kalau Ya, kalau misalkan udah mau apa? Hmm, ya, kalau udah apa, terutama untuk pembelian-pembelian besar ya, itu perlu dicek. Cuma kalau nyoba-nyoba nanti ya, nah, kita tangkap usulan dari teman-teman. Nanti gimana semua bisa bantu ya. Jadi biar nggak harus bolak-balik ke sana sendiri lah. Nanti betul betul. apa namanya? Coba kita formulasikan layanan yang tepat buat teman-teman biar nanti bisa apa namanya? Mendelegasikan beberapa hal ke ke programnya Sumu, layanan Sumu. Oke, modal $200 bisa dimulai dari mana biar langsung action dan bagaimana mengenai biaya ekspor impornya. Ini apa tadi sudah sebagian dijawab dan nggak harus PT ya Kang ya untuk Iya mengimpor itu betul betul. bisa personal. Hmm. Oke. Eh, 200 US dollar ya. Mungkin Hmm. apa namanya yang apa namanya pengiriman itu bisa murah, barangnya bisa murah, dan demand-nya itu lumayan banyak. Mungkin saya sarankan ke distrik 1 lantai 2 itu aksesoris, mulai dari kalung, cincin, gelang dan lain sebagainya, gantungan kunci dan lain sebagainya itu ada di distrik 1 lantai 2 dan itu harganya itu eh, terbilang kalau dibandingkan dengan harga pasaran di Indonesia agak lumayan ada margin kayak gitu. Dan pengiriman pun murah karena kita pengiriman kalau lewat laut memang agak lama ya, 24 hari sampai 1 bulan. Hmm. eh Volume mereka itu kayak misalkan kayak barang-barang kecil itu kan kecil banget tuh. Paling ya cuma berapa ratus ribu satu kotak itu udah sama pajak dan lain sebagainya udah. Jadi kalau Oke, misalkan mau mulai siap, benar-benar dengan 200 US dollar ya, di distrik 1 lantai 2 itu opsi yang saya rekomendasikan. siap. Oke, terima kasih Kang. Oke, apakah nanti dikawal dan dipandu oleh Kang Aceh ya? Insya Allah nanti eh, Kang Aceh akan membersamai delegasi Sumu pas bulan Agustus ya. Cuma Iya, karena iya. biar pendampingan maksimal kita nggak bisa banyak-banyak, maksimal banget 30 orang teman-teman. Ini kalau Hmm. dari Mas Brili infonya sekitar 16 atau 19 sudah booking ya. Jadi kesempatannya tinggal 11 orang atau 13 orang lagi. Nanti Mas Brili yang akan update. Oke, sepertinya ini teman-teman banyak yang ngusul ya, biar ada beberapa yang harus bisa difasilitasi Sumu terkait biar nggak harus mondar-mandir ke sana sendiri. Mungkin nanti di lain kesempatan kita adakan FGD khusus ya, teman-teman memberikan saran, usul kira-kira apa yang bisa dibantu oleh Sumu gitu, biar bisa apa namanya, bisa melayani kebutuhan impor teman-teman lebih baik sesuai lagi. Nanti insya Allah akan ada FGD-nya. Oke, untuk ini, wah ini banyak banget ternyata. Ini karena waktunya terbatas, coba ini yang udah angkat tangan Mbak Nabila sama M- Mas TRP itu bisa open mic, singkat ya, Iya, silakan. iya. Hmm. Baik, selamat malam. Assalamualaikum, Pak Aceng dan Pak Waalaikumsalam Gufron. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya kan tadi sempat baca beberapa list yang bisa diimpor dari Yiwu ya, termasuk skincare. Karena saya kan basicnya itu gitu.
Pengen tahu kalau skincare itu nantinya itu kalau datang ke Indonesia dalam keadaan sudah uji lab atau masih kita harus bikin BPOM juga di sini, dan apa kita bisa customize atau memang dia dia yang udah dia jual itu yang bisa kita beli gitu dari sana untuk skincare ya. Dan gimana masalah kehalalannya? Gitu aja sih, Pak Aceng. Terima kasih. Masih kita tampung dulu sama Mas TRP. Apakah bisa open mic? Oke, kalau belum silakan dijawab Kang Aceng. Yang freeze lagi nih kayaknya. Halo Mas, ya PRP. Oh, oke. Ya, Ya, siap. baik. Sebentar. Kang Acengnya baru nge-freeze. Atau nggak Ya, apa, coba di, disampaikan. Nanti saya yang menyampaikan ke Kang Aceng. baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua ya. Salam. Saya Rijal, kebetulan gabung di Sumu ini baru. Dan saya berasal dari wilayah Purbalingga. Di sana ada produsen uh, pengrajin knalpot terbesar di Asia Tenggara dan satu-satunya di Indonesia. Di sini kita membutuhkan beberapa alat ataupun material consumable yang sifatnya Hmm. dipakai habis, dan kami kebetulan saya di Ketua Asosiasi Pengrajin Knalpot Purbalingga, kami ingin ada transfer teknologi terkait dengan industri manufaktur. Nah, ini Mm-mm. cukup menarik, ya kan? Apakah di Sumu sana kita bisa memberi spare part seperti untuk alat-alat mesin CNC, seperti raster proteksi dan insulator keramik, terus juga jarum tungsten ya, jarum tungsten atau tungsten ya. Saya nggak begitu tahu juga tuh bahasanya yang benar yang mana, ya kan. Tapi apakah di Yiwu itu ada, terus ada amplas padat yang memang notabene-nya kami mendapatkan di Purbalingga ini 70% sampai 80% produk-produk itu impor dari Cina. Ya, Nah, ini oke. yang saya ketahui, apakah kita bisa ke lantai mana kita melihat spare part maupun material-material consumable untuk manufaktur logam, khususnya lebih spesifiknya seperti pembuatan produksi knalpot. Itu yang mungkin saya ingin ketahui. Apakah satu lagi yang saya pengen tahu, ke Guangzhou apa ya, yang tadi seperti Yiwu, tapi mereka lebih fokus ke industri atau memproduksi alat-alat teknik industri gitu ya. Nah itu apakah jauh dari Yiwu? Ya kan, mohon informasinya. Itu mungkin yang saya ingin sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Makasih banyak Kang Rizal. Eh, Kang Aceng, apakah sudah terhubung lagi? Sudah. Tadi Oke, VPN-nya. sip. Oke, yang tadinya pertanyaan terkait produk kosmetik, BPOM sama hal gimana. Terus yang kedua tentang consumable, kebutuhan knalpot ya. Karena di Purbalingga beliau di asosiasi yang produksi knalpot terbesar se-Asia Tenggara. Monggo, Kang Aceng. Oke, masih nge-freeze ya. Teman-teman, tadi yang mengusulkan apa aja yang bisa dibantu Sumu, eh, apa namanya, teman-teman bisa ngechat saya ya di WA, itu sudah saya kasih nomornya di di grup chat. Nah, kira-kira apa nih yang bisa disupport oleh Sumu terkait ini ya untuk Indonesia Cina Trade Corridor seperti tadi, apa namanya, tadi terkait pengurusan pengecekan barang, terkait dengan misalnya cari eh, macam-macam tadi untuk kita jadikan bahan FGD. Nanti mungkin teman-teman bisa kita undang untuk FGD selanjutnya. Untuk yang Guangzhou itu insya Allah semua juga akan mengagendakan ke sana. Cuma jadwalnya menyusul. Yang pertama kita ke Iwu dulu.
Dan nah, nanti kita apa namanya ya kita membangun programnya dari sana. Halo Kang Aceng, apakah sudah terhubung lagi? Sudah Pak. Oke, Sorry oke, nih, monggo Vivian. monggo. Deadline. Tadi pertanyaannya apa aja Pak? Yang pertama tadi terkait kosmetik ya? Yang kosmetik halal BPOM gimana? Mhm. Jadi di IWI itu yang apa namanya skincare sama kosmetik itu ada di distrik 3. Nanti boleh dicek itu di distrik 3. Setahu saya itu lantai 3 atau lantai 2 ya. Itu semua tentang skincare sama kosmetik. Untuk pengiriman sebenarnya pengiriman yang tadi yang door to door. Contohnya itu cuman beli cuman 1 cbm atau 2 cbm atau 3 cbm. Uh, Sertifikasinya mereka seperti misalkan contohnya uh, sertifikasi misalkan apa namanya uh, yang kesehatan dan lain sebagainya. BPOM ya namanya ya. Uh, Ya, itu dari pihak ekspedisi sendiri mereka sudah bisa garap sebenarnya. Jadi kayak kayak barang-barang yang terkuota, lartas dan lain sebagainya mereka sudah ada apa namanya jalurnya sendiri dan itu sudah terintegritas. Jadi jangan khawatir nantinya oke. kosmetik saya nantinya akan tertahan di kepabeanan dan lain sebagainya. Ya memang secara secara kategori apa namanya kosmetik itu eh, termasuk ke produk kayak tekstil, kosmetik itu produk yang di mana mereka itu berkuota dan di sini eh, ada namanya apa namanya eh, dokumen yang harus diselesaikan sama pihak ekspedisi yang nantinya ketika masuk ke Indonesia itu nggak bakalan bermasalah seperti itu. Tapi kalau misalkan mau impor langsung sendiri, misalkan ibunya atau mbaknya itu langsung dengan pihak pabrik yang proses mereka itu proses ekspor dari Cina ya, mereka yang nantinya itu laporan di kepabeanan di Cina dan lain sebagainya. Kalau misalkan ada apa namanya pihak pabeanan di Indonesia itu mencantumkan di HS code-nya itu ada syarat sertifikat ini dan itu harus dipenuhi dari pihak Cina ya mereka nantinya harus kerjasama seperti itu. Dan nanti ibu kalau misalkan punya forwarder yang ada di Indonesia nanti bisa tanyakan, oh ini yang dari pabrik HS code-nya itu sekian, sekian, sekian. Nanti forwarder yang ada di Indonesia itu bisa ngecek itu di sistem kepemerintahannya. Di pabean pemerintah Indonesia, oh ini nantinya perlu perlu sertifikat ini. Nah itu baru bisa diekspor atau diimpor ke Indonesia. Dari Cinanya bisa diekspor, di Indonesia juga bisa masuk impor kayak gitu. Seperti itu, Mbak. Jadi kalau misalkan cuma beli 1 dus, 2 dus, atau 1 cbm, 2 cbm, forwarder sendiri udah bisa urus semua. Dan itu apa namanya jalurnya legal. Seperti itu. Jadi Lanjut untuk nggak yang perlu consumable knalpot. Hmm. Consumable knalpot, Kang. Ada? gimana? Consumable knalpot. Tadi Knalpot. eh, eh, ya tadi dari Kang TRP ini dari Purbalingga dia produksi knalpot terbesar se-Asia Tenggara di Purbalingga. Cuma banyak komponen-komponen consumable-nya itu dari Cina. Nah, itu di Ibu bisa dapat ini ya, apa namanya? Kalau Spare part. spare part itu sebenarnya itu secara general itu ada di distrik 5. Tapi kalau misalkan cari produk khusus, kita harus cek langsung ke sana sih, Pak. Saya Mm-mm. Ya. belum belum bisa memastikan itu knalpot yang seperti apa dan lain sebagainya. Secara detailnya saya kurang tahu. Ya. In, Gitu. in general ada di distrik 5, cuma memang harus ditelusuri satu persatu ya. Ya betul, betul, Oke. betul. Sip. Sip, terima kasih Kang Aceng. Nah ini kita langsung aja biar konkret ya ke Mas Brili tentang agenda kita di bulan Agustus biar nggak hanya jadi wacana. Kita ada program apa nih Mas Brili? Assalamualaikum, Mas Gufron. Suara saya terdengar? Suaranya terdengar eh, agak ya coba semoga lancar. Tidak sejernih biasanya.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Ceng yang sudah menjelaskan cukup detail ya rencana perjalanan dan yang lain sebagainya. Salam kenal teman-teman semuanya, Bapak Ibu, saya Geri Agung, saya pelayan di Sumu juga bareng Mas Gufron dari Banyumas, dan mungkin agak sedikit berbeda motivasi saya untuk ikut dari awal mengusulkan ada trip ke China dengan teman-teman semuanya karena usaha saya di bidang buah tropika dan sayur. Saat ini kita sudah rutin ekspor ke China salak dari setahun yang lalu, dan mengusulkan trip ke China memang yang tujuan awalnya saya ingin mencari market baru gitu, cari buyer lah sana. Dan perjalanan nanti itu juga kita memfasilitasi teman-teman yang tujuan ke sana sama seperti saya, yaitu untuk mencari buyer baru. Karena saya di buah dan yang lain sebagainya, tentunya nanti ada satu destinasi itu yang sudah dipersiapkan oleh Mas Gufron dan tim yang sudah duluan di sana untuk kita jelajahi, untuk kita follow up, untuk kita tindak lanjuti. Tapi secara garis besar nanti kita 13 sampai 17 Agustus 5 hari 4 malam itu detailnya seperti apa saja. Pesawat itu nanti akan, kalau teman-teman mau bareng itu dari Cengkareng, dari Jakarta, dan pesawat yang paling memungkinkan itu di hari kita berangkat. Mas Brili, mic-nya terlalu dekat apa? Suaranya pecah. Halo? Oh iya, Mic-nya apakah terlalu dekat? Suaranya pecah ya? nah, saya pakai, suara saya kurang jelas ya, Jan ya? Ya, pecah. Saya pakai HP deh, taruh di ini. Oke, siap. Cek, cek. Suara saya kedengeran? Assalamualaikum. Yes, Waalaikumsalam. Lebih jelas, Mas. Lanjut. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin tadi agak sedikit terhambat untuk kendala teknis. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, saya tujuan ke Yiwu nanti adalah untuk mencari market baru, untuk mencari buyer baru untuk produk saya, karena memang kita sudah rutin ekspor ke China. Kita lanjut untuk rencana perjalanan, untuk itinerary. Yang pertama, kita akan berangkat di tanggal 13, insya Allah, dari Jakarta, dari Cengkareng. Flight dari Jakarta itu sekitar dini hari jamnya. Nyampe Yiwu itu kurang lebih siang. Sorry, kita akan mendarat di bandaranya Hangzhou. Dari Hangzhou nanti ada penjemputan yang sudah disiapkan oleh Mas Gufron dan tim. Dari Hangzhou nanti perjalanan darat kita memakai bis itu sekitar 2 jam. Nyampe ke Yiwu, pertama kali kita ke sana akan langsung check-in. Di hotel kita sudah siapkan hotel bintang 4 atau setara bintang 4 di sana. Satu kamar nanti ada 2 orang. Ada beberapa yang sudah daftar itu juga suami istri, jadi sudah request untuk satu kamar. Nanti setelah itu hari pertama kita akan ya karena masih capek ya, masih jet lag dan yang lainnya, fokusnya adalah untuk jalan-jalan dulu, destinasi kuliner malamnya. Dan kita akan berkunjung ke Masjid Yiwu di sana. Jadi di sana sudah ada masjid yang nanti kita akan ya sholat berjamaah lah di sana malamnya. Selain itu juga di hari pertama kita akan ada briefing ya, akan ada workshop
tentang tata cara transaksi di Yiwu, serta pengenalan penerjemah Indonesia Mandarin. Jadi tim nanti akan memperkenalkan diri di sana, siapa sesama kita juga akan saling berkenalan, dan juga rules selama ada di sana nanti akan dijelaskan di sore hingga malam hari di hari pertama. Selain eksplorasi kuliner halal dan kunjungan ke masjid di Yiwu. Hari kedua, 14 Agustus, paginya kita akan lanjut workshop lagi tentang mekanisme ekspor-impor, bagaimana caranya, lalu nanti soal dokumen apa yang diperlukan, dan yang lainnya, tata cara dealing dengan pabrik atau produsen yang ada di sana, itu dijelaskan di hari kedua. Siang ke sore kita akan ke Yiwu International Trade City untuk riset produk, negosiasi, dan pengambilan sampel dengan pendampingan penerjemah tentunya. Makan siang nanti akan dilakukan di area pasar ITC itu. Malam kita akan evaluasi hasil temuan produk dan lagi-lagi eksplorasi kuliner malam di Yiwu. Hari ketiga, 15 Agustus, ini sudah intens ya teman-teman. Yang hari keduanya sudah screening, hari ketiga akan intens, lebih berfokus. Mau ke pabrik apa, mau ke produsen apa, di sana akan langsung di follow up dari temuan hari kedua. Selain itu siangnya kita akan ada networking lunch bersama pengusaha lokal dan pengusaha Indonesia yang sudah berbisnis di Yiwu, untuk nanti kita bisa bekerja sama atau mencari peluang usaha, membangun konsorsium, dan yang lain sebagainya. Usulan-usulan yang sudah teman-teman kemukakan juga kita akan tindak lanjuti di sana. Sorenya, eksplorasi peluang bisnis lanjutan. Bagi teman-teman yang sudah menemukan, sudah tahu targetnya apa, silakan dieksplor. Sore, malamnya kita lagi-lagi networking untuk membangun relasi jangka panjang. Ada sedikit bocoran dari Mas Gufron, kita akan membuat sebuah koperasi lintas negara, Indonesia dan China tentunya, untuk bisa mengoptimalkan perdagangan dua arah. Yang dari Indonesia punya produk, kita bisa jualan di Cina. Yang di Indonesia butuh produk, kita bisa ngambil barang dari Cina. Hari keempat, pagi, kunjungan lagi ke supplier atau toko pilihan yang udah deal, kita akan finalisasi. Hari siangnya, setelah makan siang, itu waktu bebas, teman-teman boleh keliling kota atau tur tipis-tipis ya di China. Kalau saya mungkin hari ketiga dan hari keempat, ada satu kota, ada pasar buah, pasar makanan internasional sekitar 70-80 km dari Yiwu. Mungkin saya akan fokus ke sana. Nah, tapi teman-teman yang ke sana nyari barang atau mau impor, dipersilakan untuk eksplorasi lebih lanjut di Yiwu-nya. Hari keempat sorenya kita akan rekap hasil kunjungannya dan konsultasi logistik bersama tim pendamping, termasuk nanti pengiriman, nanti forwardernya pakai apa, di sini diterima di pelabuhan mana, itu nanti di hari keempat sore hari. Malam kita akan ada farewell dinner, tentunya dengan teman-teman dan juga jejaring yang sudah kita buat sama ada di Yiwu. Hari kelima, ini hari kepulangan, tepat tanggal 17 Agustus ya. Nanti kita mungkin upacara kemerdekaan di sana. Pagi kita sarapan di hotel sekaligus check out. Nanti siang kita balik lagi ke Hangzhou. Rencananya kita akan naik kereta api cepat. Tiketnya sekitar, kalau dirupiahkan, sekitar 50 ribuan, 55 ribuan. Untuk nanti kita flight dari Hangzhou ke Jakarta, gitu. Jadi itu kurang lebih untuk itinerary selama 5 hari 4 malam selama kita ada di Yiwu. Memang fokusnya adalah bisnis trip. Satu, tujuan utama mencari barang atau mencari market. Yang kedua adalah kita membangun jaringan networking jangka panjang dengan pengusaha yang sudah settle di sana. Yang ketiga tentunya kita eksplorasi bagaimana China sudah sebegitu maju berkembangnya untuk kita bisa aplikasikan di bisnis kita tentunya atau di Indonesia. Dan ini bukan satu-satunya trip, nanti kita juga sudah membuat planning juga untuk nanti kota-kota lain akan kita eksplorasi seperti Guangzhou, Shenzhen, Shanghai, dan yang lain sebagainya di
seri atau kunjungan berikutnya. Dan untuk visa teman-teman, tadi saya minggu lalu saya ngobrol dengan Dubes RI untuk Cina, Pak Orat Mangun. Kebetulan saya aktif di HIPMI dan HIPMI baru saja membuka Global International Office di China dan di Jakarta dan mendirikan HIPMI China. Untuk visa itu kita disarankan memakai visa transit. Jadi itu seperti VOA, visa on arrival. Jadi nanti keberangkatan kita memang direct dari China, dari Jakarta langsung ke Hangzhou. Tapi pulangnya kita harus mengantongi tiket transit. Yang direkomendasikan adalah lewat Singapura. Atau kalau misalnya teman-teman pengen lanjut liburan mungkin ke Thailand, mungkin ke Malaysia, atau ke Singapura dipersilakan. Atau ke Vietnam mungkin, monggo. Yang penting nanti pulangnya tidak direct langsung ke Jakarta. Entah itu melalui negara-negara Asia yang lainnya yang bisa kita jadikan sebagai persyaratan untuk visa transit. Visa transit ini berlaku 10 hari dan hanya bisa eksplor 3 provinsi di sana. Lalu persyaratan selanjutnya sudah mengantongi tiket pulang tapi tidak ke negara asal. Itu sudah confirm kita pakai itu dan itu free, itu gratis untuk kita bisa manfaatkan. Kira-kira gitu. Lalu informasi yang bisa saya sharing juga, saat ini yang sudah fix, artinya sudah membayar DP untuk perjalanan ke Yiwu itu 18 orang termasuk saya. Dan kemungkinan besar akan bertambah karena sudah ada booking ya secara lisan. Dari Purbalingga ada 4, dari Medan itu ada 4, dan belum lagi kota-kota yang lainnya seperti Banyumas juga ada 4 juga yang sudah secara pribadi bilang ke saya untuk ikut ke Yiwu, tapi belum DP. Jadi yang sudah kita hitung 18 orang ini adalah yang sudah DP. Jadi bagi teman-teman kita akan close pendaftarannya di 15 Juni karena kita harus mempersiapkan tiket. Pembelian tiket itu kan ada jam-jam murahnya ya. Dan kalau dadakan itu mungkin harganya sudah naik. Nah, jadi kita sengaja close 15 Juni agar tiket bisa kita issue pulang pergi. Masih dibuka bagi teman-teman yang ingin ikut. Tadi saya ngobrol sama Mas Gufron, maksimal ada di 30 orang untuk trip ini. Jadi ini masih ada kuota sekitar 12 orang. Monggo dimanfaatkan maksimal 15 hari ke depan untuk kepastian pembayaran DP. Oke, Bisa biayanya berapa langsung Mas japri Brili? saya Biayanya. atau bisa langsung cek di grup atau mungkin nanti diarahkan oleh admin Sumu Pusat untuk bisa mengkontak saya. Kurang lebih seperti itu Mas Gufron dan teman-teman semuanya. Monggo kalau Oke, mungkin ada pertanyaan atau diskusi lanjutan. biayanya Mas, biayanya Oh ya, Mas Brili. untuk biayanya. biaya kemarin kita rilis untuk Early Bird itu 6,8 juta. Itu sudah termasuk akomodasi selama di Yiwu, hotel bintang 4, 1 kamar 2 orang, makan selama di sana 3 kali sehari di cover, dan transportasi lokal yang akan kita gunakan di sana. Belum termasuk tiket PP dan pengeluaran pribadi. Tiket PP itu dianggap berapa? Teman-teman boleh cek juga sendiri di Traveloka atau Clock dan yang lainnya itu di angka sekitar 4 jutaan lah sekali jalan. Jadi PP kurang lebih 8 jutaan. Itu harganya fluktuatif juga. Kadang kalau beruntung kita bisa dapat di bawah 4, 3,5 mungkin bisa dapat. Tapi saya ambil harga median aja sekitar 4 juta sekali jalan, jadi PP 8 juta. Kalau sekarang harga normal, akomodasi dan yang lainnya itu 7,8 juta, teman-teman. Early Bird 6,8 untuk 10 pendaftar pertama, dan itu sudah langsung sold out di 3 hari pertama kita rilis informasinya. Jadi saat ini yang tersisa adalah harga normal 7,8 juta. Kalau boleh membandingkan ya, all in itu mungkin sekitar 16 jutaan lah. Kalau boleh membandingkan, HIPMI juga pernah melakukan
bisnis trip program serupa ke China, ke Guangzhou dan Shanghai waktu itu harganya paket all in termasuk tiket dan yang lainnya itu sekitar 30 juta. Nah, kalau yang di Sumu itu sekitar 18 juta. Jadi memang kita tidak mengambil untung, kita tidak profit oriented di sini. Kita tujuan utamanya adalah mengajak teman-teman untuk ekspansi bisnis keluar. Dan FYI juga, saya sebagai yang diamanahkan sebagai tour lead dari Indonesia pun membayar full. Untuk tiket dan yang lainnya saya tetap bayar. Saya tidak dapat atau kuota gratisan itu enggak. Jadi memang yang teman-teman keluarkan kita gunakan untuk kebutuhan teman-teman sendiri. Jadi ya dengan harga yang semurah itu dan juga potensi yang sebesar itu ditambah di sana kita sudah ada tim yang memang sudah berpengalaman untuk berbisnis lintas negara, sudah mengetahui medan, sudah tahu seluk-beluk negara tujuan. Saya rasa nggak ada lagi yang bisa ditemukan di tempat lain gitu. Untuk kualitas dan juga harga yang sangat murah atau sangat worth it lah dengan apa yang akan teman-teman dapatkan. Kurang lebih gitu Ya, Mas Jen, izin. terima kasih. Terima kasih Mas Brili. Info pendaftarannya sudah disampaikan juga oleh tim Sumu di grup ya, di grup info session. Di situ ada detailnya terhadap sama yang disampaikan Mas Brili tadi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita tutup pendaftaran 15 Mei, 2 minggu lagi, 12 Juni. Ada pertanyaan Kuota, di kolom chat. oh ya ada pertanyaan. Untuk pengurusannya visa gimana? Karena ini visa transit, nanti kita sebenarnya normalnya itu ngisi ketika kita sudah ada di Hangzhou ya, di bandara tujuan. Tapi biar cepat, nanti kita ngisi ketika kita masih di Soekarno-Hatta. Nanti sampai Hangzhou kita tinggal tunjukin barcode. Gitu. Ya. Kalau minat ikut langsung chat saya, nanti saya akan share nomor rekeningnya juga rekening Sumu ya, untuk DP. Kalau ikutnya ketemuan Ya, di sana dan misal hanya 3 hari aja, bisa nggak ya? Nah, itu monggo Mas Gufron, bisa atau enggak? ini kayaknya Mas Lili yang dari Hong Kong kayaknya. Oke, nanti diskusi terpisah, Ada Mas. pertanyaan, izin Mas Gufron. Kalau Silakan. ikutnya langsung ketemu di sana dan misal hanya 3 hari, bisa atau enggak? Ya, cek itu kayak Mas Ya, Lili masuk dari suara Hong Kong Mas. itu. Ya, itu dari Hong Kong terus mau ke Iwu. Nanti terpisah itu apa namanya diskusinya. Cek. Ya, Masuk Mas. cek mohon izin ini sama Ya, silakan. Mas Rizal. Sekjen mohon izin. TRP Pak. Monggo Mas Rizal. Ya, saya mau tanyakan ke Mas Billy terkait dengan teknis untuk pembayaran tiket ya. Kan ini apakah akan dikolektif atau kita bareng-bareng atau kita memang mau sendiri-sendiri lalu schedule kita kan nggak mungkin yang nggak satu pesawat ya. Ya kan harapan saya ini satu pesawat dikolektif oleh Mas Billy. Itu mohon info untuk transparansi harga ya kan meskipun kita bisa cek di apa itu namanya Traveloka atau di penjualan tiket online ya kan itu alangkah baiknya menurut saya dikolektif saja sama Mas Billy. Cuman untuk pengiriman dana segala macam untuk tiket itu menggunakan rekening siapa, terus bagaimana teknisnya, lebih spesifiknya saya mohon arahan dan mohon informasi ya Mas. Silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi ya, siap. Terima kasih Mas. Jadi untuk tiket kita memang menyediakan layanan untuk pembelian tiket kolektif. Nanti kalau teman-teman yang nggak mau ribet, nanti kita akan bantu untuk pembelian tiket bareng-bareng. Tapi kalau misalnya kan ada nih teman-teman yang mungkin sudah punya miles tertentu atau promo diskon dari kartu kredit dan yang lain segala macam, pengen beli tiket sendiri, itu juga nggak ada masalah. Yang penting nanti nyampe di sananya atau flightnya itu bisa sama. Atau kalaupun misalnya flightnya beda, nyampe di sananya lebih awal atau bareng. Jangan sampai kita duluan yang nyampe lalu nungguin gitu. Nah, itu karena itu akan berdampak pada
jadwal yang lain ya. Jadi kita berikan dua opsi. Kolektif kita akan bantu, memang kita sudah siapkan untuk skemanya, ya kolektif nanti. Yang kedua, kalau yang mau sendiri, dipersilahkan dengan catatan, satu flightnya kalau bisa sama, yang kedua adalah kalau flightnya beda, nyampainya harus lebih awal daripada flight kami. Kira-kira gitu. Baik, terima kasih Mas Billy. Nanti kita mungkin lanjut ke by WA ya untuk terkait dengan teknis Siap. dan schedule yang lainnya terkait dengan teknis pembelian tiket sama keberangkatan. Mungkin begitu ya. Terima kasih atas tanggapannya Mas Billy dan Pak Sekian, matur suwun. Monggo dilanjut. Sama-sama. Sama-sama. Sip. Ya, jadi teman-teman kalau yang mau ikut yang disiapkan bulan Juni ini biaya DP sama biaya tiket. Untuk pelunasannya, pelunasan yang lain bisa di bulan Juli. Tapi yang tiket sama uang tiket sama DP di bulan ini. Gitu. Jadi seperti itu infonya. Dan ada masih tinggal 12 ya. Jadi nanti silahkan bisa konfirmasi ke Mas Brili kalau memang mau ikut. Oke, kita cukupkan teman-teman. Kalau nanti ada ini tadi pertanyaan yang belum kejawab, insya Allah akan direkap dan dijawab terpisah di chat di grup chat. Terima kasih. Ada yang terakhir mau disampaikan, Mas Brili atau Mas Aceng? Kalau saya cukup, Jen. Jadi buruan bagi teman-teman ini yang chat yang sudah masuk ke saya, tiba-tiba kirim bukti transfer DP juga ada beberapa. Jadi kalau memang sudah mantap niatnya, segera saja langsung action. Paling gitu, Jen. Ya, terima kasih, terima kasih. Oke, kalau gitu kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua dan nanti perjalanannya ke Iwu bisa lancar, bisa mendapatkan banyak manfaat insya Allah. Bagi teman-teman yang masih belum berkesempatan ikut di bulan Agustus, semoga nanti ada kesempatan yang lain. Billahi taufik wal hidayah. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Lagi terima kasih Kang Aceh, Mas Brili. Terima kasih Mas Gufron. Terima kasih teman-teman semuanya ya, sama-sama Mas, Foto Mbak, bersama dan Pak. Pak Ibu sekalian. Yeay. Ya ini Menunggu pembahasan dari peserta IU. mantap. Terima kasih sampai ketemu di IWU.